Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cegu Hukumku. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Mohon maaf, sudah lama sudah tidak membuat video ulasan seputar mata kuliah di Fakultas Hukum karena kesibukan di dunia nyata saat ini. Baik, kali ini kita akan kembali mengulas salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum, yaitu mata kuliah Antropologi Hukum. Langsung saja, Antropologi Hukum pada dasarnya adalah disiplin ilmu hukum yang dipelajari secara empiris, yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan secara antropologis. Sehingga pada pembahasan kita kali ini, sahabat-sahabat akan diajak untuk membahas menggunakan sudut pandang antropologi dengan sub pembahasan yang lebih menekankan sudut pandang dari disiplin antropologi budaya, yang mana memfokuskan kajian pada fenomena empiris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara luas, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang erat kaitannya dengan antropologi hukum. Baik, sebelum lebih jauh kita akan membahas definisi antropologi hukum. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos artinya ilmu. Antropologi artinya ilmu tentang manusia atau ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi hayati maupun budayanya. Antropologi, tepatnya antropologi hukum, pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendali sosial, atau yang kita kenal dengan social control, atau sarana untuk menjaga keteraturan social order dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian khusus pada segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, dalam mempelajari studi antropologi hukum atau studi terkait antropologis mengenai hukum, secara khusus akan mempelajari proses-proses sosial di mana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan atau bahkan dirubah, dimanipulasi, diinterpretasi atau diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Gejala-gejala tersebut atau proses-proses sosial tersebut akan dipelajari di antropologi hukum, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial yang membuat hukum tersebut bekerja, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku dari gejala sosial tersebut. Tuh, ulasan sedikit terkait definisi dari antropologi hukum. Selanjutnya,
Pembagian antropologi. Antropologi mempelajari perkembangan kehidupan manusia dan budayanya dengan cabang-cabang ilmu, diantaranya ilmu prasejarah untuk mempelajari kehidupan asal-usul manusia, dan untuk mengetahui ragam bahasa manusia maka harus mempelajari etnologistik. Sedangkan ilmu yang mempelajari cara manusia berbangsa dan budaya disebut etnologi. Antropologi dalam pengertiannya adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya, perilaku, nilai, keanekaragaman, dan lainnya. Jadi dari antropologi ini terbagi dalam antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi pendidikan, dan antropologi hukum. Jika kita runut ke bawah, antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaan, khususnya di bidang hukum atau ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Sehingga sahabat-sahabat akan memahami pembahasan ini lebih menekankan bagaimana antropologi dapat menjawab hubungan hukum dan budaya dalam masyarakat. Untuk lebih sederhananya, sebagai contoh penerapan antropologi hukum di masa sekarang dapat dilihat pada persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan-pengadilan, yang mana hakim di sini berdasarkan keyakinan hakim akan melihat bagaimana hukum atau kaidah-kaidah sosial yang hidup di tengah masyarakat akan ditarik untuk menyimpulkan atau menyelesaikan perkara perselisihan tersebut, yang mana antropologi hukum erat kaitannya dengan gejala-gejala sosial yang ditarik oleh hakim dalam menyimpulkan keyakinannya dalam memutuskan sebuah perkara. Lanjut, budaya dan kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat. Jadi dapat kita lihat ruang lingkup manusia, khususnya budaya atau yang lebih dikenal dengan bermasyarakat, lebih mengarah tingkah laku manusia. Untuk pembahasan dalam antropologi ini lebih sering disebut di bidang antropologi budaya, yang berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan etnologi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, baik tingkah laku individu atau tingkah laku kelompok. Selanjutnya, hukum diperlukan meski telah ada kaidah atau norma dalam masyarakat, agar terdapat keteraturan dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata, di samping norma kaidah sanksinya yang bersifat sosial atau bertanggungjawabnya di akhirat. Sebagai ilmu pengetahuan, antropologi hukum dicirikan oleh 3 hal, yaitu adanya objek atau metode dan sistem. 3 hal ini merupakan ciri-ciri yang melekat terhadap antropologi hukum, sehingga konsep dari kebudayaan atau budaya dapat kita simpulkan konsep yang secara pasti tersebar ke dalam masyarakat luas, yang mana kita sebagai bagian dari yang mempelajari antropologi ini dapat melihat
bagaimana hukum itu bekerja, dengan cara meneliti bagaimana gejala sosial itu hadir di tengah masyarakat dengan tiga hal tadi, adanya objek dan metode dan sistem tadi, dapat kita simpulkan bagaimana hukum itu beririsan dengan kebudayaan atau budaya hukum yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, kebudayaan ini merupakan hasil budidaya manusia. Ada yang mendefinisikan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Istilah ini meliputi cara berperilaku, kepercayaan-kepercayaan yang dianut, sikap-sikap yang ditunjukkan, dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Jadi di samping hukum tertulis yang mana sanksinya nyata, ada norma dan kaidah sosial yang sanksinya bersifat sosial atau pertanggungjawaban akhirat. Sanksi yang bersifat sosial ini dapat kita lihat seperti contohnya akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada masyarakat atau yang kita sebut dengan si pelanggar, kalau hal yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang ada. Akan tetapi apabila hal yang dilakukannya tersebut sudah dianggap melanggar tata tertib yang berlaku dalam lingkungan masyarakatnya, maka dia mungkin akan dihukum dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana kebiasaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat tadi. Contohnya dari pembatasan langsung, misalnya ketika seseorang melakukan kegiatan seperti berpakaian tidak pantas di dalam lingkungan masyarakat, yang mana ada sejumlah aturan dalam setiap kebudayaan yang mengatur tentang cara berpakaian di lingkungan masyarakat. Kalau si individu tersebut hanya tidak mengenakan baju, mungkin dia hanya disindir atau ditegur dengan pelan oleh pihak-pihak tertentu karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Tentu terjadi pembatasan secara tidak langsung dengan aktivitas yang dilakukan oleh si pelanggar tadi, dengan bentuk dihalangi atau dibatasi secara langsung. Seperti itu contoh dari sanksi yang bersifat sosial. Antropologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan spesialis dari antropologi budaya memiliki 3 karakter, yaitu antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, manusia adalah manusia yang hidup bermasyarakat, masyarakat yang masih sederhana, budaya yang masih primitif dan yang sudah maju atau modern. Yang ketiga, budaya adalah budaya hukum, yaitu segala bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi masalah hukum. Budaya dan budaya hukum. Budaya adalah milik bersama yang perlu dipertahankan atau dilestarikan. Budaya hukum adalah tanggapan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap baik, yang hal ini juga bergantung pada sikap penegak hukum. Nilai budaya atau postulat adalah nilai yang ada dalam masyarakat modern dan masyarakat sederhana yang dinilai baik atau dipertahankan. Masalah hukum tidaklah hanya pada masalah hukum yang normatif seperti yang tercantum dalam undang-undang
atau masalah hukum yang merupakan pola perilaku yang sering terjadi di masyarakat. Seperti kebiasaan yang terus-menerus diikuti atau kebiasaan yang diwariskan dari leluhur atau yang lebih dikenal dengan hukum adat. Tapi juga masalah budaya terhadap suatu masalah hukum dikarenakan adanya faktor budaya yang mempengaruhinya, yaitu faktor budaya yang melatar belakangi masalah hukum, misalnya cara menyelesaikan masalah perselisihan di kalangan keluarga kita bersuku Batak tidak sama dengan keluarga kita yang bersuku Minang, Jawa, Bali, dan Maluku lainnya. Yang kedua, cara-cara tersebut menilai objek perhatian menjadi objek perhatian dari antropologi hukum. Selanjutnya membahas arena kajian dari antropologi hukum. Jika hukum mempelajari hubungan perilaku manusia dengan sistem budaya, tentu kita dapat menyimpulkan poin-poin penting dari sistem atau budaya yang dimaksud. Yang pertama, ada nilai, ada norma, ada kaidah keseluruhan nilai, atau ada kebiasaan hukum di dalamnya. Jadi dapat kita simpulkan di sini, kajian antropologi hukum adalah menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Arena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum. Karenanya, kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukanlah sasaran pokok penelitian antropologi hukum. Norma atau kaidah menurut antropologi hukum ialah pola ulangan perilaku dalam masyarakat. Nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan benar, mana perbuatan yang tidak benar. Norma memiliki aspek hukum ketika aparat menjatuhkan sanksi karena ada perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Sanksi bersifat positif seperti dengan membayar denda atau kerja sosial, dan sanksi bersifat negatif seperti hukuman badan atau dikucilkan. Sehingga dalam mengkaji antropologi hukum ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai, yaitu kumpulan atau himpunan tingkah laku baik atau buruk manusia yang harus diperhatikan. Yang kedua, norma, yang mana ukuran sikap atau perilaku wajar atau menyimpang dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, kaidah-kaidah keseluruhan nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat, yaitu dalil atau rumusan yang dapat diartikan sebagai norma yang mengatur di masyarakat tersebut. Yang terakhir, kebiasaan atau kata lain aturan yang masih bersifat hidup dan tumbuh di masyarakat, seperti hukum tradisional yang masih ditaati, diikuti, dan diilhami oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan tadi dari kajian antropologi hukum, karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produksi dari hasil penafsiran logika sekelompok orang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Hukum dapat bekerja, atau hukum yang sedang bekerja itu dipelajari sebagai bagian yang integral dari suatu kebudayaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas sifat keilmuan dari antropologi hukum. Yang pertama, antropologi hukum tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu.
Yang kedua, antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Antropologi hukum modern tidak memusatkan perhatian hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis. Yang keempat, antropologi hukum memandang masyarakat secara dinamis sehingga peranan sosial dan hukum tidak terbatas mempertahankan status sebelumnya. Antropologi hukum termasuk ilmu yang empiris. Itu sifat-sifat dari keilmuan dari antropologi hukum. Dan juga ada sedikit tambahan, sifat-sifat dari keilmuan antropologi hukum ini juga dikenal dengan interdisipliner, yang mana sifat antropologi hukum yang saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan suatu gejala sosial atau masalah. Yang kedua, interdependensi, artinya adalah sifat antropologi hukum yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialis dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Lauren Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law tahun 1965 mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum adalah sebagai berikut. Pertama, apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal? Yang kedua, bagaimana hukum antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial? Yang ketiga, apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas? Keempat, apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial? Dan yang kelima, mengapa hukum itu berubah serta bagaimana cara mendeskripsikannya sistem-sistem hukum? Ada 5 poin masalah pokok yang menjadi ruang lingkup antropologi hukum. Selanjutnya, cara mempelajari antropologi hukum. Yang pertama, secara metode historis. Yang kedua, metode normatif eksploratif. Yang ketiga, metode deskriptif perilaku. Yang keempat, metode studi kasus. 4 poin inilah yang menjadi cara atau langkah-langkah untuk mempelajari antropologi hukum. Metode historis itu tentu dapat kita lihat dari bagaimana histori perilaku manusia yang dapat kita temukan di sejarah atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang masih ditaati, masih diilhami menjadi kebiasaan yang harus ditaati dan tunduk masyarakat di dalamnya, dalam lingkungan tersebut, atau yang lebih kenal dengan adat atau kebiasaan yang diikuti terus-menerus, yang menjadi berkembang menjadi hukum adat dan dipertahankan oleh penguasa. Bahkan jika penguasa kokoh mempertahankannya, dapat menjelma sebagai hukum negara atau diserap ke dalam undang-undang. Yang kedua, metode normatif eksploratif, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukum melalui norma hukum yang sudah ada atau yang sudah diinginkan sebelumnya, bukan sebatas norma hukum yang berlaku, melainkan melihat perilaku manusia berulah mengetahui hukum yang akan diterapkan. Yang ketiga, metode deskriptif perilaku, yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan hukum yang ideal. Metode ini sempurna apabila disertai metode khusus.
Metode studi kasus yaitu pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus perselisihan. Jadi caranya ada 4, yaitu melalui pendekatan metode historis, metode normatif eksploratif, metode deskriptif perilaku, yang keempat metode studi kasus. Tugas antropologi hukum. Tugas antropologi hukum itu adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non-state law, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi buat undang-undang. Jadi tugas antropologi hukum itu sendiri adalah memberikan pemahaman tentang hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat, yang ketika dilakukan kajian dapat memberikan telaah yang mendalam atau referensi bagi pembuat undang-undang. Salah satu tugas dari antropologi hukum ini. Manfaat masih tugas antropologi hukum. Ilmu antropologi hukum dapat dilihat pada persidangan atau penyelesaian sengketa yang berlangsung di pengadilan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hakim yang memiliki pengetahuan akan menggali sumber-sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Antropologi hukum menitik beratkan pada budaya hukum yang berkaitan atau mempengaruhi masalah hukum. Manfaat antropologi hukum. Yang pertama, secara teoritis dapat mengetahui pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana ataupun modern. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki, sekaligus mengetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Yang keempat, dapat mengetahui suku bangsa, masyarakat mana yang masih kuat, fanatik dalam mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Yang kelima, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat yang mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Jadi, manfaat mempelajari antropologi hukum adalah kita dapat mengetahui gambaran bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh budaya yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Kita dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih menjaga atau masih memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Selanjutnya, definisi hukum dalam antropologi hukum. Setelah kita membahas panjang lebar, definisi hukum menurut Hobel adalah suatu norma sosial, yakni bila terjadi pelanggaran terhadap norma sosial, maka yang melanggar akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk tindakan fisik, sanksi sosial, atau sanksi lainnya oleh yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan. Definisi hukum menurut Pospisil harus memenuhi 4 syarat atribut, yaitu adanya kewenangan, adanya tujuan agar diperlakukan secara universal, adanya hak dan kewajiban, adanya sanksi. Sehingga antropologi hukum adalah kajian yang dapat disimpulkan kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut. Jadi dari definisi hukum menurut Hobel ini tidak jauh-jauh dari kaedah-kaedah norma sosial yang jika diperlakukan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, baik sanksi tindakan fisik ataupun sanksi moral yang diterapkan oleh pihak yang berwenang dalam penerapan sanksi tersebut. Seperti itu.
Beberapa pengertian antropologi hukum dalam budaya menurut Pospisil. Antropologi hukum tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu masyarakat. Manusia dipelajari dengan cara membandingkan budaya yang berkembang. Antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Antropologi hukum modern memperlakukan sama dalam perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal superorganis dengan peranan individu. Antropologi hukum tidak memandang masyarakat dalam keseimbangan yang mengalami. Disiplin antropologi hukum. Antropologi hukum memiliki 3 unsur utama dari sebuah disiplin ilmu yang membedakan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Hal ini yang dijadikan sebagai alasan utama bahwasanya antropologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu. Yang mana fenomena budaya bukanlah fenomena normatif belaka, melainkan sebuah fenomena simbol yang melahirkan hukum bagi masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Metode penelitian antropologi hukum berupaya menggali simbol makna dari suatu di balik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum oleh masyarakat. Disiplin hukum mencakup antara lain, yang pertama, ajaran yang menentukan apakah sebaiknya atau seharusnya dilakukan dalam perspektif pandangan. Yang kedua, ajaran yang menentukan apakah kenyataannya dilakukan deskriptif dalam hidup. Yang ketiga, ajaran-ajaran dalam dogmatik hukum, filsafat hukum, dan politik hukum. Itu disiplin antropologi hukum. Sifat disiplin hukum yang bersifat real adalah objek ilmu kenyataan hukum, yaitu manusia, kebudayaan, dan lingkungan alam. Disiplin hukum yang bersifat ideal adalah bersumber dari filsafat etika, filsafat estetika, dan filsafat logika. Ruang lingkup filsafat etika dan filsafat estetika adalah nilai asas dan kaidah. Sifat antropologi hukum yang pertama, interdisipliner yang saling membantu dan mendukung dalam menyelesaikan sesuatu. Interdependensi yaitu saling memiliki keterkaitan atau ketergantungan antara satu dengan lainnya. 3. Pendekatan antropologi hukum dalam mengkaji hukum. Pendekatan yang digunakan antropologi hukum dalam mengkaji hukum adalah menggunakan pendekatan holistik, menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, antara lain hukum, ekonomi, politik, termasuk budaya juga. Yang mana 3 pendekatan tersebut dapat kita simpulkan: pendekatan holistik menyeluruh, pendekatan legal kapitalisme oprah, yaitu pendekatan secara terpusat. Yang ketiga, pendekatan komparatif metode, yaitu dengan melakukan studi perbandingan antara sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Atau antropologi hukum ini tidak membatasi pandangannya pada kebudayaan tertentu saja. Lanjut, ciri-ciri aturan hukum. Yang pertama, aturan hukum jika dirasakan dan menimbulkan kewajiban di situ pihak dan hak yang lain mempunyai hak. Aturan hukum itu mempunyai sanksi negatif atau positif berdasarkan kejiwaan dan mekanisme kekuatan yang mengikat. Yang ketiga, kekuatan mengikat terwujud dari hubungan timbal balik karena proses tukar menukar jasa. Kekuatan mengikat didasarkan atas hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda. Kekuatan mengikat akan lebih kuat dengan adanya upacara dalam proses transaksi. Atau ciri-ciri hukum itu yang secara umum dapat kita simpulkan, mengatur setiap perilaku masyarakat. Yang pertama, hukum itu bersifat memaksa, mengandung sebuah larangan atau perintah, memiliki unsur perlindungan atau melindungi, adanya sanksi bagi yang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Yang kelima, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang.
Kesimpulan, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, karena antropologi hukum mempelajari manusia dan budaya hukum, maka kaidah sosial yang tidak bersifat hukum tidak merupakan sasaran pokok dalam sahabat-sahabat melakukan penelitian menggunakan antropologi hukum. Norma atau kaidah menurut antropologi hukum adalah pola ulang dari perilaku dalam masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum itu muncul dari peradaban manusia di mana ada dua orang atau lebih, di situ ada hukum. Jika satu orang tidak akan dikatakan di situ ada hukum. Harus di mana ada dua orang atau lebih baru dapat kita katakan di situ ada hukum. Norma hukum atau kaidah adalah nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang dapat mengukur perilaku manusia agar dapat menilai mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang tidak benar. Cara mempelajari antropologi hukum adalah dengan pendekatan kepada manusia melalui beberapa metode, yaitu metode historis yang mempelajari perilaku manusia melalui sejarah, metode normatif eksploratif yaitu mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui norma hukum yang sudah ada atau yang dikehendaki. Yang ketiga, metode deskriptif perilaku mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata tanpa melihat aturan hukum ideal. Yang keempat, metode studi kasus adalah pendekatan antropologi hukum dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan. Baik, sahabat-sahabat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Oleh karena itu, antropologi didasarkan pada kemajuan yang telah dicapai ilmu pengetahuan sebelumnya. Terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat kita bahas. Silakan kawan-kawan mempelajarinya lagi, mengkaji lebih mendalam, sehingga pemaknaan dari antropologi yang begitu luas, khususnya di antropologi hukum, dapat sahabat-sahabat ketahui. Terima kasih, silakan support channel ini. Jika ada video-video yang menarik lagi, silakan ikuti. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.